Apa kabar semua? Saya Profesor Lee Hisong yang mengajar Perjanjian Lama di Universitas Chongqing. Hari ini adalah sesi kedua dari pembahasan Daud memindahkan Tabut Perjanjian ke Yerusalem. Ini adalah poin hari ini. Yang pertama, apa persiapan Raja Daud untuk memindahkan Tabut Perjanjian dari rumah Obed-Edom? Yang kedua, apa yang terjadi pada proses pemindahan Tabut Perjanjian ke kota Yerusalem? Yang ketiga, apa respon Daud setelah Tabut Perjanjian tiba di Yerusalem dan bagaimana bersukacitanya dia? Dan 3 poin tersebut akan kita bahas pada hari ini. Pasal utama yang akan kita pelajari hari ini adalah 1 Tawarik pasal 15 dan juga pasal yang ke-16. Di sesi sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa Tabut Perjanjian berada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Setelah melihat berkat Tuhan atas rumah Obed-Edom, Daud memiliki niat baru. Dan dia berpikir, sepertinya ini saat yang tepat untuk memindahkan Tabut Perjanjian tersebut. Jadi hari ini, kita akan membahas secara berurutan persiapan apa saja yang Daud lakukan untuk memindahkan Tabut Perjanjian menuju Yerusalem dan hal apa yang terjadi di dalam proses tersebut dan juga apa yang dilakukan oleh Daud setelah Tabut Perjanjian berhasil dipindahkan olehnya. Persiapan perjalanan Tabut Perjanjian. Pasal yang ke-15. 1 Tawarik 15 ayat 1 mencatatkan hal yang Daud lakukan untuk memindahkan Tabut Perjanjian. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan sebuah tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ia menyiapkan tempat khusus untuk Tabut Perjanjian. Karena saat Tabut Perjanjian tiba, perlu tempat untuk meletakkannya. Bukankah begitu? Jadi Daud menyiapkan tempat untuk Tabut Perjanjian terlebih dahulu. Lalu ia bersiap untuk memindahkan tabut. Dalam 1 Tawarik 15 ayat 2 dan ayat 3, Daud berkata, "Janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya." Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Kata mengangkut ditekankan di sini karena Daud telah belajar dari kematian Uzza. Pasti dia telah membaca hukum Taurat dan Daud pun sadar ternyata Tabut Perjanjian harus dipindahkan dengan cara diangkut dan mengubah cara pemindahan dari dengan kereta menjadi dengan cara diangkut. Saya rasa Daud adalah tokoh yang sangat mudah berintrospeksi dari setiap kejadian. Jadi Daud mempersiapkan pemindahan Tabut Perjanjian. Dan yang memindahkan Tabut Perjanjian adalah sebagian besar suku Lewi dan juga keturunan dari Kehat. Nah, di Perjanjian Lama, keturunan Kehat adalah kaum yang merawat dan juga memindahkan Tabut Perjanjian. Jadi Daud memanggil dan mempersiapkan keturunan Kehat tersebut. Seluruh aspek dalam pemindahan Bait Allah ini dipersiapkan satu persatu. Tahukah saudara siapa yang memimpin seluruh proses ini? Yaitu Daud. Bukan seorang imam, melainkan Daud. Nah saudara, saat hendak mengambil Tabut Perjanjian dari Kiryat Yearim, Daud berdiskusi dengan kepala pasukan 1000 dan juga pasukan 100. Ingat sesi lalu, saya mengatakan bahwa saat saya membaca ayat ini, ada yang mengganjal di hati saya, saudara. Karena Tabut Perjanjian bukan untuk meningkatkan martabat pasukan. Siapa yang boleh memindahkannya? Yaitu keturunan Kehat. Karena itulah, di sini, nama pemimpin pasukan 100 ataupun pasukan 1000 sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, sekarang Daud yang memberi arahan pada pemimpin suku Lewi. Hai kamu ini, para kepala puak
dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan, Allah Israel, ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab, oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan, Allah kita, telah menyambar di tengah-tengah kita. Kita telah membahas Peres Uza, yaitu peristiwa di mana Tuhan membunuh Uza. Daud melanjutkan perkataannya, katanya, sebab kita tidak meminta petunjuknya. Di sini disebutkan kata petunjuk dan juga tidak meminta. Ini berarti tidak bertanya kepada Tuhan, saudara. Nah, jika kita melihat ini, Daud memiliki kesadaran yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan Daud pun menyadari bahwa ia tidak mencari petunjuk Tuhan. Kerinduanku memang membara, tapi yang lebih penting dari kerinduanku adalah petunjuk, cara, dan kehendak Tuhan. Ternyata aku telah lalai. Lalu dikatakan, kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka seperti yang diperintahkan oleh Musa sesuai dengan firman Tuhan. Berarti sesuai dengan perintah Tuhan. Ini adalah ketaatan yang sangat sempurna. Dalam kegagalan, kemanakah Daud kembali lagi dan lagi untuk memeriksa kesalahannya? Ia kembali ke firman Allah. Poin penting lain di sini adalah menguduskan diri. Dalam Perjanjian Lama, saat Allah bertahta di Gunung Sinai, bangsa Israel diperintahkan untuk menguduskan diri sebelum datang ke sana. Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Ia tidak bercela. Karena itulah, untuk menghadap ke tahta dan hadirat Tuhan, kita harus apa? Kita harus kudus. Kita harus hidup kudus. Kekudusan ditekankan secara khusus di sini. Persiapan pemindah tabut. Sesuai dengan tuntutan dari hukum Taurat, keturunan Kehat menguduskan diri mereka dan mengusung tabut perjanjian. Kemudian Daud mempersiapkan para pemusik. Daud adalah tokoh yang sangat menyukai puji-pujian. Dia menempatkan para penyanyi dan pemain musik. Jika kita bandingkan alat musik yang membawa tabut perjanjian dari Kiryat Yarim menuju rumah Obed-Edom dan saat memindahkannya dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, ada beberapa perbedaan. Saya akan melemparkan pertanyaan ini kepada saudara. Carilah jawabannya dengan meneliti Alkitab. Kemudian Daud menyiapkan para pemain musik dan bait suci. Dan untuk menjaga tabut perjanjian, dia menunjuk Obed-Edom sebagai penunggu pintu. Lalu mempersiapkan para penyanyi, yakni Heman, Asaf, dan Etan. Serta banyak pemain kecapi dan juga pemain gambus. Ini benar-benar seperti sebuah perayaan. Sekarang semua sesuai kehendak Tuhan. Mereka sudah menguduskan diri. Para pemuji Tuhan dipersiapkan. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik dan terindah sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya, Daud melakukan persiapan yang sempurna sebelum memindahkan tabut perjanjian. Dia memeriksa lagi dan lagi. Mengapa? Agar peristiwa Uza jangan sampai terjadi lagi. Ia menguduskan diri, membaca firman. Dan setelah semua persiapan selesai, akhirnya mereka memindahkan tabut dari rumah Obed-Edom. Ini tercatat dalam 1 Tawarik pasal 15 ayat 25-29. Akhirnya, mereka mengusung tabut perjanjian dengan penuh sukacita. 1 Tawarik 15 ayat 25 berkata demikian, maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Seluruh Israel bersatu dan menekankan kekuasaan Tuhan. Daud dan tua-tua Israel serta para pemimpin pasukan 1000, seluruh umat bersatu untuk memindahkan tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom. Ini adalah sebuah perayaan sukacita. Mereka mempersembahkan 7 lembu jantan dan 7 domba jantan.
Orang-orang yang mengangkat tabut itu dan para penyanyi memakai jubah lenan halus dan memindahkan tabut dalam kekudusan. Daud juga memakai jubah dan turut serta dalam pemindahan tabut perjanjian. Mereka pun membunyikan sangkakala, nafiri, ceracap, gambus, dan kecapi. Dan setelah itu mereka pun memindahkan tabut perjanjian itu dengan penuh sukacita. Nah, saudara, mengapa penulis Tawarik menjelaskan pemindahan tabut perjanjian dengan close up? Mengapa ini dijelaskan dengan sangat detail, seperti gambar kamera yang telah diperbesar? Ini berarti bangsa tawanan pun bisa dipenuhi anugerah jika Tuhan hidup di bawah pemerintahan dan hadirat Tuhan. 1 Tawarik pasal 17 membahas tentang janji untuk Daud, dan seluruh proses ini dijelaskan secara detail sebagai pengantar dari penjelasan tentang janji itu. Akhirnya, tabut Allah sampai di Yerusalem. Mereka bersukacita. Daud dan seluruh bangsa itu, mereka menari, mereka bernyanyi, dan memuji Tuhan. Tapi saudara, ada wanita yang mencoba Daud. Siapakah itu? Dia adalah Mikal. Ya, Mikal. Saat melihat Daud menari-nari, mungkin sampai celananya melorot. Mikal mencoboohnya dan berkata, "Raja, bagaimana bisa engkau menari-nari begitu di depan rakyat, seperti tidak bermartabat?" Mengapa Mikal diceritakan di sini? Yaitu untuk menunjukkan ketidaktaatan dari keluarga Saul. Bukankah keluarga Saul sudah hampir runtuh, tapi Mikal ada sebagai istri Daud. Namun pada akhirnya diceritakan bahwa Mikal telah menghina Daud. Ini sebagai simbol ketidaktaatan Saul sampai akhir. Karena hal inilah, Mikal mengalami kemalangan dalam hidupnya, yaitu tidak bisa melahirkan seorang anak. Apa respon dari Daud? Mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Jika kita lihat dalam Perjanjian Lama, ciri khas dari umat perjanjian adalah korban bakaran dan juga korban keselamatan. Atau dengan kata lain, ibadah. Ada Abraham, Habel, Ishak, Yakub, semua tokoh utama dari perjanjian Tuhan selalu mempersembahkan korban dalam apapun yang mereka lakukan. Dia juga memberkati bangsa itu. Betapa hatinya dipenuhi berkat. Dan saudara, ini benar-benar adalah peran dari seorang imam. Walau Daud adalah seorang raja, dia juga mengambil peran sebagai imam. Lalu dia membagikan makanan kepada semua orang Israel. Kemudian dia mengangkat orang Lewi di hadapan tabut perjanjian untuk menyanyikan pujian-pujian memasyurkan Tuhan. Di mana? Di hadapan hadirat Tuhan. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan, Allah Israel, dan menyanyikan syukur dan juga puji-pujian baginya. Karena kerinduannya untuk memuji Tuhan sangatlah kuat, Daud mengambil tabut perjanjian, lalu memuji Tuhan di hadapannya dan mengangkat orang Lewi untuk memuji Tuhan di hadapannya. Nah, saudara, Daud membuat pengakuan ini dalam Mazmur. "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Ini adalah nilai terpenting dalam hidup Daud. Betapa bersukacitanya Daud setelah berhasil mengambil tabut perjanjian ini dan bisa memuji Tuhan di hadapannya.